Oke, baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gabriel Simbolon, NIM C1 B020059 R4 Manajemen 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul siklus akuntansi, posting transaksi, dan neraca saldo. Baiklah, saya mulai saja. Yang pertama itu pengertian neraca saldo. Neraca saldo merupakan salah satu tahapan dalam akuntansi yang semestinya disusun setelah pemustingan jurnal umum buku besar. Neraca saldo ini berisi daftar dari seluruh jenis nama sesuai kode akun serta saldo total dan dibuat secara sistematis. Yang kedua, jenis-jenis neraca saldo. Yang pertama, neraca saldo sebelum disesuaikan. Neraca saldo sebelum disesuaikan disebut juga sebagai unadjusted trial balance. Secara definisi, neraca saldo belum disesuaikan merupakan daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke dalam buku besar. Selanjutnya, saldo-saldo akun di dalam buku besar tersebut dipindahkan ke daftar saldo. Yang kedua, neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan disebut juga sebagai adjusted trial balance. Secara definisi, neraca saldo setelah disesuaikan merupakan daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. Hal ini dilakukan karena ada beberapa akun yang perlu penyesuaian. Setelah penyesuaian laporan keuangan, akun-akun yang mengalami penyesuaian saldo, yaitu saldo akun untuk bahan habis pakai, pendapatan diterima di muka, serta akun untuk beban dibayar di muka. Yang ketiga, neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup disebut juga sebagai post-closing trial balance. Neraca saldo penutup merupakan daftar saldo yang digunakan untuk memastikan di dalam buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya. Seluruh akun dan saldo dalam daftar saldo penutup wajib sama dengan akun dan saldo di neraca pada akhir periode. Prosedur ini menjadi langkah terakhir untuk dilakukan dalam satu periode akuntansi, tepatnya setelah selesai memasukkan ayat jurnal penutup. Yang ketiga, manfaat neraca saldo ada dua. Yang pertama, sebagai dasar laporan keuangan perusahaan dan membantu proses pengecekan keuangan perusahaan. Yang keempat, fungsi neraca saldo. Fungsi neraca saldo sendiri tentunya dibuat bukan hanya karena menuruti kebutuhan perusahaan saja. Neraca saldo juga memiliki berbagai fungsi untuk perusahaan. Ada 4 fungsi neraca saldo bagi perusahaan, yaitu fungsi persiapan, pencatatan, koreksi, dan monitoring. Baiklah, sekian hasil presentasi saya tentang siklus akuntansi, posting transaksi, dan neraca saldo. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak jelas ataupun ada perkataan saya yang salah. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.